Halo, ketemu lagi dengan saya. Eh, untuk semua yang ada di rumah, saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kebugaran untuk meningkatkan imun tubuh, dan yang terpenting adalah ikuti anjuran pemerintah terkait penyebaran virus corona yang melanda negeri kita tercinta ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail tentang 10 unsur-unsur kebugaran jasmani atau mungkin saya biasa menyebutkan dengan 10 komponen kondisi fisik, di mana di video sebelumnya ada 10 komponen, diantaranya adalah kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama, ini tentang kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength ini adalah unsur utama dari kebugaran jasmani. Cara melatihnya pun cukup mudah, bahkan kamu bisa melakukannya itu tiap hari. Sebagai contoh, untuk bagian atas, kamu bisa melakukan push up atau akan angkat beban. Ya, kamu bisa melakukan push up atau angkat beban. Lalu kemudian untuk bagian perut, kamu bisa melakukan dengan sit up dan back up. Nah, squat pun itu bisa juga dilakukan untuk melatih otot besar di bagian paha, teman-teman. Ya, yang kedua adalah daya tahan. Unsur ini berhubungan dengan sistem kerja jantung dan paru-paru pada saat kita melakukan sebuah kegiatan. Ada berbagai cara. Salah satunya, kamu bisa berlari jauh dengan batas waktu yang ditentukan pastinya. Kamu pun bisa berlari dengan medan yang menanjak, berliku, serta dalam kecepatan yang berbeda-beda. Kamu pun bisa menguatkan daya tahan dengan angkat beban, tentunya dengan bobot yang ringan serta repetisi yang diperbanyak. Saya ulangi ya, daya tahan ini bisa dilakukan dengan cara angkat beban dengan bobot yang ringan serta repetisi yang diperbanyak. Dijamin deh, daya tahan kamu akan meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga adalah daya otot. Unsur ini adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat atau biasa dikenal dengan explosive power. Latihan daya otot ini melakukan gerakan yang melibatkan kaki dan perut. Berikut adalah contoh-contoh latihan untuk meningkatkan daya otot. Yang pertama adalah vertical jump atau lompatan ke atas setinggi-tingginya. Yang kedua adalah jump box atau melompat di atas kotak atau juga melompat di atas ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah front jump atau one leg front jump atau melompat ke depan baik itu menggunakan satu kaki ataupun dua kaki. Yang keempat adalah side jump atau melompat ke kiri dan ke kanan sejauh-jauhnya. Yang keempat adalah kecepatan. Nah, unsur ini bisa melakukan berbagai aktivitas dengan cepat. Ya, untuk melatihnya pun cukup mudah. Kamu bisa melakukan itu dengan berlari cepat ataupun berjalan cepat. Yang kelima, kelenturan. Dengan memiliki kelenturan ini, kamu bisa mengurangi resiko cedera pada saat berolahraga atau melakukan aktivitas berat. Kamu bisa mendapatkan kelenturan ini dengan berbagai cara. Di antaranya melakukan peregangan sesudah atau sebelum tidur, mengikuti kelas yoga ataupun mengikuti kelas berenang.
Yang keenam, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah posisi tubuh di tengah kecepatan tinggi. Ya, kamu mungkin sering melihat pemain sepak bola, pemain bola basket, floorball, dan bulu tangkis melakukan kelincahan itu. Untuk mendapatkan kelincahan, kamu bisa melatihnya dengan lompat tali dengan tempo yang cepat. Ketujuh adalah keseimbangan. Karena kebiasaan berdiri dan berjalan dengan dua kaki, banyak orang yang akhirnya lupa untuk melatih keseimbangan mereka. Hal ini membuat mereka mudah terpeleset saat berjalan di jalan yang tidak rata. Lebih parahnya lagi, orang yang minim keseimbangan akan mudah jatuh pada saat olahraga. Latihan keseimbangan dengan sikap lilin atau juga berjalan di atas tempat yang sempit atau melompat dari satu objek ke objek yang lain. Kedelapan adalah koordinasi. Lebih mudahnya, koordinasi ini diartikan keselarasan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Latihan koordinasi ini dengan cara lempar tangkap bola, namun melemparnya dengan tangan kanan dan tangan kiri untuk menangkap bola. Kesembilan, ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk melempar atau mengarahkan sesuatu tepat sasaran. Unsur kebugaran jasmani ini dibutuhkan di dalam olahraga seperti, ada yang tahu? Ya, memanah, bola basket, bowling, dan lain-lain. Hal yang perlu diketahui, melatih ketepatan itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Kita harus melakukannya dengan sabar dan tetap terarah pada saat melakukannya itu. Yang ke-10 adalah reaksi. Reaksi ini dibuat untuk kamu lebih cepat dalam mengambil keputusan fisik. Misalnya, kamu bisa menghindar atau menangkap bola yang datangnya ke kamu. Ya, semua itu harus dibiasakan. Mulai dari bola yang datangnya lambat hingga bola yang datangnya cepat yang datang ke kamu. Baik, ini adalah penjelasan mengenai 10 unsur-unsur kebugaran jasmani atau 10 komponen kondisi fisik. Nah, dari 10 unsur yang sudah saya jelaskan, itu sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari ataupun juga bermanfaat untuk atlet olahraga. Cukup sampai di sini dulu ya penjelasan di video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar, dan juga ada ide mengenai saya harus menjelaskan tentang apa di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau physical education, teman-teman juga bisa menulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalam, salam olahraga.